Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan meresensikan sebuah film yang berjudul Sophia Sword 1999. Perkenalkan, nama saya Wisnawati Mustafa sebagai pelaku pertama yang akan meresensikan film ini. Film ini berjudul Sophia Sword 1999 yang merupakan film asal Norwegia yang disutradarai oleh Erik Gustafsson, di mana film ini dirilis pada tanggal 6 Agustus 1999. Penyunting musiknya adalah Rendel Myers dan diproduksi oleh John Jacobsen. Film ini bergenre drama petualangan atau adventure yang diadaptasi dari novel karangan dari Jostein Gaarder. Adapun pemeran yang membintangi film ini, yang pertama ada Silja Storstein sebagai Sophie Amundsen, yang kedua Thomas von Bromsen sebagai Alberto Knox, John Floberg sebagai Mayor Albert Knack, Andine Seider sebagai Ibu Sophie, Hans Alfredson sebagai Socrates, dan Eda sebagai Joro. Jadi setting awal dari cerita ini yaitu memperlihatkan bagaimana kehidupan Sophie Amundsen. Sophie ini merupakan seorang gadis remaja yang tinggal bersama ibunya di pinggiran kota Norwegia. Awal cerita ini memperlihatkan bagaimana Sophie menghabiskan masa remajanya seperti halnya anak seusia dia yang pergi ke sekolah, belajar, dan bermain sepanjang hari bersama sahabatnya. Hingga alur berlanjut pada suatu ketika ia mendapati surat-surat misterius yang berada di kotak pos rumahnya. Jadi isi dari surat itu tertulis, "Who are you? Where does the world come from?" Yang artinya, siapakah dirimu dan dari mana asalnya dunia? Sehingga hal itu membuat Sophie menjadi kebingungan dan penasaran. Tidak sampai pada hari itu saja, surat-surat tersebut selalu datang dan berada di kotak pos Sophie Amundsen, di mana lama-kelamaan surat tersebut selalu datang dan berada di kotak pos rumahnya Sophie. Isi surat itu pun semakin panjang, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di surat-surat sebelumnya. Tidak hanya surat-surat misterius yang didapati Sophie, tetapi ada juga sebuah kartu pos yang ia dapatkan yang berisi tentang ucapan selamat ulang tahun dari seorang ayah yang bekerja di PBB di Lebanon untuk putrinya yang bernama Hilda. Itu pun menambah rasa kebingungan dari Sophie ini. Alur berikutnya, Sophie menjadi murid dari seorang filsuf yang bernama Alberto Knox. Dia menghubungi Sophie tanpa memberitahukan identitasnya yang sebenarnya. Tetapi sepanjang cerita, akhirnya identitasnya pun terbongkar. Dan ternyata dari Alberto Knox lah surat-surat yang sering Sophie dapatkan. Hingga mereka pun bertemu dan Alberto Knox pun mengajarkan filsafat dimulai dari era Socrates kepada Sophie, atau pada zaman Yunani kuno, kemudian masuk pada kekaisaran Romawi, masuk pada abad pertengahan, zaman Renaissance, dan revolusi Prancis hingga masa kini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kevin Lahia. Saya akan melanjutkan review film tentang Sophie. Sepanjang abad pertengahan, bangsa Arab sangat menonjol di bidang ilmu pengetahuan. Ukurlah apa yang dapat diukur dan buatlah agar dapat diukur sesuatu yang tidak dapat diukur, kata seseorang Italia. Galileo Galilei, ilmuwan paling penting di abad 17. Sophie dan Albert Knox juga bertemu dengan Nicolaus Copernicus, ahli astronomi Polandia. Mereka juga menikmati perjalanan sains bersama Isaac Newton dan Erasmus. Segalanya begitu nyata di dunia Sophie. Singkat cerita, benang kusut di dunia Sophie mulai terurai seiring pelajaran filsafatnya bernama Albert Knox, sang filosof. Ayah Hild
kian sering muncul dengan cara yang tidak masuk akal seperti melalui visi komputer milik sang filosof, kemunculan sosok gadis bernama Hild di dalam cermin, dan kartu pos dari batalion PBB yang mulai mengajaknya bicara. Kemudian, sang filosof Albert Knox selalu memanggil Sophie dengan sebutan Hild dengan spontan dan tanpa kesengajaan. Lebih mengejutkan lagi, ketika Sophie melihat dengan mata kepala sendiri, Albert Knox berubah menjadi seekor anjing Labrador yang biasa ia datang mengantarkan surat misterius. Sophie dan Albert Knox sepakat mengambil keputusan bahwa ayah Hild seorang yang sukses karena ia dapat berada di mana saja dan mengubah dunia Sophie sesuka hati. Ternyata benar, ayah Hild, Albert Knox, adalah seorang wali kota yang bekerja di PBB dan ditempatkan di Lebanon. Ia menulis sebuah cerita khusus untuk hadiah ulang tahun putrinya yang ke-15, sama persis seperti ulang tahun Sophie. Sedangkan Albert Knox dan Sophie, mereka tidak lebih dari karakter utama cerita yang ditulis oleh ayah Hild. Kisah itu diberi judul Dunia Sophie.